Satu hari jelang Lebaran, pemirsa, calon penumpang masih memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. 750.000 lebih tiket sudah terjual untuk perjalanan kereta api jarak jauh dari Daob 1 Jakarta di masa mudik Lebaran 2025 tahun ini. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta mulai mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang angkutan Lebaran 1446 Hijriah. Data menunjukkan kenaikan jumlah penumpang telah mencapai 72% dari total kapasitas 1 juta tempat duduk yang disediakan selama periode angkutan Lebaran 2025. Untuk mengatasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 362 perjalanan kereta api tambahan. Sementara itu di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, pemirsa, antrean mobil yang akan menyeberang ke Bakauheni masih memadati kantong parkir. Ratusan mobil pemudik terlihat antri menunggu giliran masuk ke dalam kapal. Meski demikian, situasi di pelabuhan masih terpantau kondusif. Kita menjadi saksi sejarah ya. Ini salah satu pengaturan mudik terlancar setidaknya sejak tahun 2000. Jadi saya ini perantau dari Lampung sejak tahun 2000 sampai sekarang ya. Tiap mudik ini salah satu yang terlancar adalah tahun ini ya. Jadi kita tadi dari Jakarta cuma 1 jaman ya sampai di sini, luar biasa, dan sampai di sini bagus. Saya juga pantau kemarin dengan Pak Kakor Lantas ya. Bukan hanya di Merak rupanya ya, bukan hanya di wilayah Banten. Hampir di seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar jaya. Ya, khusus untuk di Banten kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, Pak Dirut ASDP, ini alumni Komisi 3 nih Pak Dirut nih. Pak Wakapolda juga rekan kami, Pak Kapolres Cilegon, Pak Kapolsek yang mengatur luar biasa. Saya pantau dari beberapa hari kemarin di Merak ini sangat-sangat lancar sekali. Semoga sampai besok akan terus lancar dan minim kecelakaan, sampai juga nanti arus balik juga kembali lancar. Mungkin itu. Ya, tahun-tahun berikutnya ini juga harus minimal bertahan seperti ini dan kalau bisa terus meningkat. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pantauan arus mudik Lebaran 2025, kami telah terhubung dengan rekan Hadisti Nur Arifah di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan rekan Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat sore rekan-rekan. Saya ke Hadisti terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen. Hadisti, satu hari jelang Lebaran, apakah masih ada kepadatan penumpang di sana? Ya, Valeri dan juga pemirsa, selamat sore. Menjelang Lebaran yang akan jatuh pada esok hari, kondisi atau situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada sore hari ini masih terpantau ramai dan juga padat oleh penumpang pengguna kereta api jarak jauh yang didominasi ini oleh para pemudik yang akan melakukan perjalanan tentunya ke kampung halaman mereka. Nah, selama periode masa angkut Lebaran 2025 ini, PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta sudah menjual lebih dari 570.000 tiket, yang mana ini menunjukkan bahwa data okupansi penumpang ini sudah mencapai di 72% dari total ketersediaan, yakni 1.047.000. Dan untuk hari ini saja, Valeri dan juga pemirsa, Stasiun Senen Jakarta memberangkatkan lebih dari 26.000 penumpang ke sejumlah wilayah dengan total perjalanan KA ini ada 39 kereta api. Sementara kalau dari Stasiun Gambir ini memberangkatkan sebanyak lebih dari 22.000 penumpang dengan total perjalanan kereta api sebanyak 46. Dan terkait di hari Lebaran yakni 31 Maret dan 1 April, PT KAI juga sudah hampir habis ini menjual tiket yang tersedia. Bahkan untuk Stasiun Senen saja sudah habis terjual 100%, sehingga di hari Lebaran nanti sisa tiket tersedia yang dapat dibeli ini hanya dari keberangkatan dari Stasiun Gambir, yakni sekitar 3.700.000 tiket saja. Nah, kalau di sisanya ini hanya dapat dibeli pasca Lebaran, yakni kalau pada periode masa angkut Lebaran ini hanya hingga 11 April, di mana pada periode tersebut ada tersisa sebanyak kurang lebih
293.000 tiket. Dan untuk mengantisipasi lonjakan ini, dari PT KAI melakukan upaya dengan penambahan armada kereta. Seperti tadi yang Anda sampaikan, Valeri, ada sebanyak 362 KA tambahan, sehingga di periode Lebaran 2025 ini secara total ada sebanyak 1.858 perjalanan KA dengan rata-rata per hari sebanyak ada 84. Nah, adapun yang menjadi wilayah atau tujuan favorit ini diantaranya adalah Kutuarjo, Purwokerto, dan juga Surabaya. Nah, kalau saya memperhatikan juga fasilitas di stasiun Senen ini juga sudah cukup bagus, di mana ruang tunggunya luas, begitupun juga kursi-kursi tunggu ini yang disediakan cukup menampung ribuan calon penumpang yang akan melakukan perjalanan. Kemudian juga fasilitas tambahan lainnya seperti tempat bermain anak-anak, sehingga ini tentu memudahkan bagi calon penumpang yang membawa anak-anak agar perjalanan ini dapat lancar dan juga dapat nyaman. Dan dihimbau ini kepada calon penumpang untuk memperhatikan jadwal keberangkatan dan juga memastikan untuk tiba lebih awal di stasiun sebelum keberangkatan, mengingat agar tidak mengalami keterlambatan. Demikian, Valeri. Baik, dari stasiun Pasar Senen selanjutnya kita bergeser ke Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Selamat sore Indra, bagaimana dengan pemudik jalur laut, apakah masih ramai sore ini? Baik, selamat sore Valeri dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di H-1 Lebaran 1446 Hijriah. Pantauan kami saat ini di Pelabuhan Merak Banten sangat landai sekali. Dari keterisian 30 area parkir, ini hanya 5 baris, kurang lebih 5 baris, 6 baris saja yang terisi oleh kendaraan mobil. Dan perlu kami informasikan juga Valeri dan juga pemirsa, saking landainya ini yang tadinya kendaraan sepeda motor ini yang sebelumnya dialihkan menuju Pelabuhan Ciwandan, saat ini sudah bisa dialihkan menuju tempat saya melaporkan saat ini di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Banten untuk melakukan keberangkatan melalui dermaga 6 Pelabuhan Eksekutif. Dan kalau kita terkait data, Valeri dan juga pemirsa, untuk keramaian puncak arus mudik ini sudah jatuh pada H-4, H-3, ini sebanyak sudah hampir 833.000 orang sudah diberangkatkan menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung, sedangkan jumlah kendaraan mencapai 193.522 unit, yang mana ini artinya hampir 1 juta orang telah meninggalkan Pulau Jawa di momen tahun ataupun Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini. Dan perlu diketahui, Valeri dan juga pemirsa, bahwa suksesnya dari para pemudik yang tidak merasakan kemacetan maupun antrian ini disebabkan dengan berbagai skema yang dilakukan oleh pihak ASDP maupun juga stakeholder terkait, yang mana penambahan jumlah kapal ini sangat efektif sekali untuk mengurai masyarakat yang melakukan kegiatan bermudik pada kali ini, sehingga tidak ada antrian yang cukup lama, Valeri. Mengingat dari total 30 perharinya, namun di H-5 hingga saat ini pengoperasian 50 kapal perharinya, Valeri. Dan ASDP juga mengingatkan bagi para awak kapal ini, ketika sudah sampai di Pelabuhan Bakahuni Lampung, ini hanya 30 menit saja untuk melakukan bongkar muat, yang mana pihak dari kapal ini langsung kembali lagi menuju Pelabuhan Merak untuk mengakomodir ribuan masyarakat yang akan melakukan mudik pada momen Lebaran kali ini. Dan perlu diketahui juga, Valeri, skema maupun juga apapun yang dilakukan pihak kepolisian terkait memperlancar ganjil genap dan lain sebagainya tidak diberlakukan, lantaran ruas tol Tangerang menuju Merak ini sangat landai sekali, tidak ada sama sekali antrian kepadatan yang signifikan. Dari beberapa hari kami berada di sini tidak terlihat antrian cukup lama, dan saat ini juga mereka ini hanya menunggu sekitar kurang lebih paling lama 30 menit saja, Valeri, sebelum melakukan keberangkatan dari dermaga 6 menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung. Dan perlu diketahui juga, Valeri juga pemirsa, bahwa kesulitan ini tidak luput dari berbagai stakeholder, yang mana para masyarakat juga menyatakan bahwa tahun ini sangat luar biasa sekali, Valeri, yang mana tahun kemarin sangat macet dan hingga saat ini lancar sekali. Dan kami mengimbau bagi masyarakat untuk 2 jam sebelum keberangkatan sudah berada di area tempat parkir tempat saya melaporkan. Demikian, Valeri. Baik, terima kasih atas laporannya Indra Setiabudi dari Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Dan sebelumnya ada Hadisti dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, 1 hari jelang Lebaran, ribuan pemudik dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Sumatera masih ramai mendatangi Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Hingga kini sebanyak 24.200 lebih pemudik diberangkatkan dengan 1.400 bus.
H-1 Lebaran, kepadatan pemudik yang akan berangkat ke sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat sudah berangsur-angsur berkurang. Namun kondisi ini tak menyurutkan ribuan pemudik lainnya untuk tetap melakukan perjalanan mudik. Sebagian pemudik mengaku baru akan mudik ke kampung halamannya lantaran baru mendapatkan cuti libur bekerja. Harga tiket yang melambung naik 2 kali lipat tak menyurutkan niat pemudik untuk bisa berlebaran bersama orang tua dan sanak saudara di kampung halaman. Kalau harga iya naik karena kan min 1 hari lebaran ya, jadi lumayan naik sih. Biasanya 250 ya, sekarang kalau H-1 jadi 450. Sebanyak 24.200 lebih pemudik sudah diberangkatkan dengan 1.400 bus sejak H-7 hingga hari ini. Kendati demikian, jumlah pemudik yang pulang kampung di musim arus mudik Lebaran 2025 melalui Terminal Kalideres mengalami penurunan sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Terdata sampai dengan H-2 Lebaran kemarin sampai pukul 24.00 itu penumpang yang sudah berangkat sebanyak 24.229 orang gitu. Ya, sesuai dengan prediksi dari Kementerian Perhubungan, terjadi penurunan jumlah pemudik yang melakukan perjalanan antar kota atau provinsi menuju kampung halaman baik Sumatera maupun Jawa lebih kurang 15% ya dibandingkan tahun 2024 lalu. Tahun 2024 lalu itu dari H-7 sampai dengan H+7 itu terdata penumpang yang melakukan mudik sebanyak 31.000 orang gitu. Guna tetap menjaga keamanan dan kenyamanan pemudik, petugas gabungan Dishub dan TNI Polri melakukan pengecekan kelayakan armada bus dan tes kesehatan bagi para awak bus yang akan memberangkatkan para pemudik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.